Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz peserta didik dimanapun Ananda berada, bagaimana kabar Ananda hari ini? Ustadz doakan Ananda semua selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kembali lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silahkan Ananda keluarkan buku PAI atau buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Tahukah Ananda kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai teladan? Ya, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perilaku dan budi pekerti yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Nabi Muhammad, dan sungguh engkau Muhammad, kata Allah, memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Nah, salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita pelajari dan yang patut kita contoh adalah tentang sifat jujur. Ya, inilah materi kita hari ini. Sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kejujurannya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Tahukah Ananda apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jujur. Nah, ini mesti kita tanamkan dalam diri kita semenjak kecil, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nah, itulah kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selalu bersikap jujur. Nah, kepada siapa saja kita bersifat jujur? Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang tua. Yang keempat, jujur kepada guru. Dan yang kelima, jujur kepada semua orang. Untuk meneladani sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba Ananda perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar 1. Nah, dalam gambar ini Ananda bisa lihat ada sekelompok anak yang sedang bermain lompat tali. Di belakangnya ada seorang anak laki-laki yang sedang memperhatikan. Gambar 2. Setelah jam istirahat usai, maka peserta didik
masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Dan anak laki-laki tadi menemukan selembar uang kertas. Sini pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini? Apakah dia menggunakan uang yang ia temukan itu untuk jajan, untuk keperluannya, atau bagaimana? Kita lihat gambar yang ketiga. Dan ternyata anak laki-laki tadi memberikan uang yang dia temukan itu kepada ibu guru. Dia nggak mau menggunakan uang yang dia temukan itu untuk keperluannya, karena dia tahu uang itu bukan miliknya, bukan haknya. Maka dia berikan kepada ibu guru karena dia sudah menemukan uang tadi. Dan di gambar keempat, ibu guru mengumumkan di depan kelas siapa yang merasa kehilangan uang. Nah, perilaku yang dilakukan oleh anak laki-laki tadi itu merupakan sifat jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bisa saja dia gunakan uang yang dia temukan tadi untuk jajan, kan tidak ada yang tahu. Tapi anak laki-laki tadi mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Jadi dia tidak mau menggunakan uang yang dia temukan tadi untuk keperluannya. Setelah kita berbuat jujur, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari bersifat jujur? Ananda sekalian, keuntungan dari sikap jujur itu sangat banyak. Di antaranya saja Ustaz sebutkan di sini. Yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang jujur akan disenangi orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, orang yang jujur punya banyak teman. Karena tentu teman-teman kita tidak ingin berteman dengan orang yang tidak jujur. Kemudian yang keempat, jujur akan membawa kepada kebaikan. Sekarang Ustadz tanya, siapa di antara kita yang tidak ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tidak ingin di antara kita disenangi orang tua dan guru? Siapa di antara kita yang tidak ingin banyak teman? Semua kita menginginkan itu. Kemudian siapa juga di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kebaikan yang banyak? Nah, semua hal ini bisa kita dapatkan apabila kita bersifat jujur. Ya. Nah, karena begitu besarnya keuntungan dari sifat jujur itu, maka semestinya sikap kita adalah dimanapun dan kapanpun kita berada, kita mesti bersifat jujur. Kita tidak boleh berbohong. Jika berbuat salah, maka hendaknya kita akui kesalahan, minta maaf dan berkata jujur. Nah, Ananda Ustadz, setelah Ananda mendengarkan penjelasan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam sifat kejujurannya, sekarang silakan Ananda kerjakan latihan berikut. Ya, nomor 1, amati dan ceritakan gambar di samping. Nomor 2, apa yang Ananda lakukan apabila menemukan barang yang bukan milik Ananda? Nah, silahkan Ananda kerjakan. Baik, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan atas perhatian Ananda semua, Ustadz ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.